Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang vektor. Vektor bab 3 Fisika kelas 10. Ada 4 poin yang ditampilkan di slide ini, yaitu pengantar, materi, contoh kasus atau contoh soal, serta soal. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengantar. Di materi sebelumnya, di bab 2 tentang alat ukur dan besaran fisis, kita sudah mengetahui bahwa terdapat dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, hari ini kita akan lebih mendalami dan mempelajari ternyata berdasarkan arahnya besaran juga dibagi atau dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Apa itu besaran vektor? Untuk memahaminya, di sini ada 5 pertanyaan terkait besaran pokok dan besaran turunan. Tetapi ternyata dari besaran pokok dan besaran turunan ini, ia bisa dikelompokkan mana yang tergolong ke dalam besaran skalar dan yang tergolong ke dalam besaran vektor. Semoga nanti ketika kita sudah mempelajari materi tentang besaran skalar dan vektor, kalian bisa membeda-bedakan dari kelima pertanyaan di bawah ini, mana saja yang tergolong ke dalam besaran skalar dan besaran vektor. Salah satu contohnya, nomor 1, meja itu mempunyai ketinggian 2 meter. Ketinggian itu merupakan salah satu besaran pokok yang termasuk ke dalam panjang. Tetapi apakah ketinggian di sini itu besaran skalar atau besaran vektor? Sama halnya dengan kasus nomor 2. Mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ke arah utara. Nah, kecepatan kan kita ketahui bahwa kecepatan merupakan besaran turunan. Tetapi kira-kira kecepatan itu termasuk ke dalam besaran skalar atau malah termasuk ke dalam besaran vektor? Untuk kasus nomor 3, nomor 4, dan 5 pun sama, tentang waktu, massa, dan ketinggian. Dan diharapkan ketika kita sudah mempelajari, kalian bisa membeda-bedakan nanti yang mana tergolong ke dalam besaran skalar, mana yang tergolong ke dalam besaran vektor. Untuk memahaminya, kita langsung masuk ke materi. Pengertian vektor. Vektor berdasarkan arahnya dikelompokkan menjadi dua. Ada besaran skalar yang kita sudah sebutkan dari tadi dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar ialah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa dipengaruhi oleh arah. Jadi, maksudnya besaran itu hanya kita ketahui, hanya kita bisa dapatkan, hanya ada nilai atau angka atau besar tanpa ada arah yang mempengaruhinya. Contoh kasus, massa timbangan Ari 38 kg. Massa kita ketahui adalah salah satu besaran pokok. Dan ternyata massa itu tergolong ke dalam besaran skalar karena dia hanya memiliki angka, hanya memiliki nilai 38 kg tanpa ada arah yang mempengaruhi. Untuk yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga dipengaruhi oleh arah. Jadi ternyata besaran vektor itu selain dia memiliki nilai, selain dia memiliki angka, selain dia memiliki besar, dia juga dipengaruhi oleh arah. Apa sih contohnya? Bisa kita lihat, Budi menggoes atau mengayuh sepedanya dengan kecepatan sekitar 20 km per jam ke arah barat. Kecepatan. Kecepatan kita ketahui termasuk atau tergolong ke dalam besaran turunan. Dan ternyata kecepatan itu dia merupakan besaran vektor. Karena selain memiliki nilai, dia juga dipengaruhi oleh arah. Di sini nilainya adalah 20 km per jam, di mana kilometer per jam merupakan satuan dari kecepatan. Dan arahnya itu ke arah barat. Untuk kasus soal contoh yang ada di nomor 2 hari ini. Penggambaran dan notasi vektor.
Menggambarkan notasi vektor itu dengan tanda panah. Dan kita ketahui ketika kita menggambarkan tanda panah pasti dimulai dari titik A kita sebut sampai ke titik B. Lambang A dan B di sini hanya pemisalan. Kalian bisa ubah menjadi X dan Y atau 1 dan 2 dan lambang-lambang yang lainnya. Oke, A di sini di dalam vektor merupakan titik tangkap atau pangkal vektor. Sedangkan B adalah arah ujung atau terminal vektor. Panjang dari A ke B itu adalah nilai atau besar vektor itu sendiri. Sedangkan arahnya yang mana? Arahnya itu bisa kita lihat dari tanda panah ke arah kanan. Berarti kalau misalnya dari gambar vektor ini kita ketahui arah vektor ke arah kanan dan panjang atau nilai vektor itu bisa kita ukur sesuai dengan dari A ke B. Langsung ke perjanjian. Ketika kita menggambarkan vektor, ketika vektor digambarkan tanda panahnya ke arah kanan, berarti arah vektor tersebut positif. Sama halnya ketika kita menggambarkan tanda panah vektor ke arah kiri, berarti arah vektor tersebut negatif. Seperti ketika kita menggambarkan arah tanda panah itu ke atas, berarti arah vektor tersebut positif. Dan ketika lambang tanda panah tersebut ke bawah, berarti arah vektor tersebut negatif. Jadi, perlu diingat kembali ketika kita menggambarkan tanda panah ke kanan dan ke atas, itu positif arah vektornya. Sedangkan ketika menggambarkan lambang tanda panah ke kiri dan ke bawah, berarti arah vektornya negatif. Lambang vektor dituliskan dengan huruf tebal atau diberi tanda panah di atas lambang. Jadi ketika kita menuliskan lambang vektor itu harus ditulis huruf tebal atau nanti tidak perlu ditulis huruf tebal asalkan harus diberi tanda panah di atasnya. Contohnya, F di sini adalah F tebal. F merupakan besaran turunan yaitu gaya. Dan kita ketahui F adalah besaran vektor. Berarti harus ditulis dengan huruf tebal karena selain memiliki nilai dia juga dipengaruhi oleh arah. Sama halnya dengan A kecil. A kecil di sini adalah percepatan. Percepatan itu salah satu besaran turunan yang tergolong ke dalam besaran vektor dan ditulis huruf tebal karena merupakan besaran vektor. Atau bisa kita tulis dengan tanda panah tanpa harus ditulis huruf tebal seperti F tanda panah di atas. Vektor. Vektor di sini ada dua vektor, yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas itu maksudnya jadi vektor itu bisa kita pindahkan kemanapun asalkan ketika kita menggambarkan vektornya lagi itu harus sama panjang maupun arahnya. Jadi ingat sekali lagi, vektor bisa kita pindahkan kemanapun. Bisa kita pindahkan ke ujung kanan, ke atas, ke kiri, bahkan ke bawah. Nah, itu tuh asalkan besar atau panjang dari vektor itu sendiri serta arah dari vektor itu sendiri tidak mengalami perubahan. Kecuali nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ketika mengalami perubahan. Contohnya, kita bisa geser ke arah manapun tanpa merubah panjang ataupun arah. Next, operasi pada vektor atau penjumlahan vektor. Ketika kita membahas operasi pada vektor, berarti kita akan membahas tentang resultan. Apa itu resultan? Resultan adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Dan penjumlahan di sini maksudnya bukan hanya tambah, melainkan ada pengurangan, perkalian, pembagian, akar, atau lambang-lambang yang lainnya yang tergolong ke dalam penjumlahan. Materi pertama tentang vektor dalam satu garis yang tergolong ke dalam satu arah. Contoh kasus,
jika vektor A lebih besar dari vektor B dan vektor A searah dengan vektor B. Di sini dituliskan A ini diberi lambang atau diberikan huruf tebal. Berarti A merupakan vektor. Sama halnya dengan B merupakan vektor. Nah, kita bisa gambarkan. Di sini saya gambarkan vektor B terlebih dahulu ke arah kanan. Otomatis nanti kita harus menggambarkan vektor A ke arah kanan yang panjangnya harus lebih panjang dibandingkan vektor B. Seperti ini. Resultannya mana? Resultannya itu berarti kita gabungkan saja antara vektor B ke vektor A atau antara vektor A ke vektor B. Resultannya adalah dari titik pangkal vektor B menuju titik terminal atau titik akhir vektor A. Itu adalah resultan. Dengan resultan itu berarti A ditambah B sama dengan resultan atau B ditambah A sama dengan resultan. Seperti itu. Yang kedua, masih tentang vektor dalam satu garis, tetapi vektornya ini berlawanan arah. Kasusnya masih sama. Misalkan vektor A lebih besar dari vektor B dan vektor A berlawanan arah dengan vektor B. Berarti ketika saya menggambarkan vektor A ke arah kanan yang panjang, otomatis ketika saya menggambarkan vektor B, dia harus berlawanan arah dengan vektor A dan harus lebih pendek dibandingkan vektor A. Di sini berarti resultannya karena mereka berlawanan arah, resultannya dari titik pangkal vektor A sampai ke titik akhir vektor B. Dan untuk vektor itu dia harus digabungkan dari pangkal ke terminal, lanjut ke pangkal dan ke terminal. Seperti itu resultan. Penjelasannya berarti vektor A dikurangi vektor B hasilnya resultan. Dicontohkan, orang yang sedang berjalan. Bisa kalian lihat di sini dua kasus yang tadi masih sama pembahasannya. Ketika membahas nomor 1 yang searah, vektor B terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan vektor A. Berarti ibaratkan saja anak yang sedang berjalan dari pangkal vektor B menuju ke terminal vektor A. Itu adalah resultan. Untuk kasus yang nomor 2, ketika berlawanan arah, ibaratkan saja anak yang sedang berjalan dari pangkal vektor A menuju terminal vektor A, tetapi dia harus kembali lagi dari pangkal vektor B menuju terminal vektor B. Otomatis perpindahannya itu bisa kita lihat resultan yang digambarkan. Vektor A dikurangi dengan vektor B. Operasi pada vektor masih tentang penjumlahan vektor, tetapi di sini sudah tergolong ke dalam vektor dalam satu bidang, bukan satu garis lagi. Yang pertama adalah metode jajar genjang. Jika terdapat dua buah vektor atau lebih pada metode jajar genjang, penjelasannya syarat membuat bidang jajar genjang adalah pangkal bertemu dengan pangkal dan harus membentuk bidang jajar genjang. Contohnya, ada vektor A dan ada vektor B. Vektor B kita geser ke arah atas, ke ujung terminal vektor A. Itu sah-sah saja karena tadi sudah kita bahas vektor itu bisa dipindah-pindahkan. Kemudian misalkan vektor A kita geser ke vektor B. Berarti resultannya dari pangkal vektor A menuju terminal vektor B atau dari pangkal vektor B menuju terminal vektor A. Supaya lebih memahaminya, kita tuliskan tinjauan 1 dan tinjauan 2. Tinjauan 1 itu berarti kita melihat hanya vektor A yang warna hijau ke vektor B yang warna abu. Dan tinjauan A berarti vektor B yang warna orange ke vektor A yang warna abu. Tinjauan pertama masih tentang metode jajar genjang. Ada vektor A
bertemu dengan vektor B. Vektor A kita tuliskan sama. Vektor B kita geser ke atas karena sah-sah saja ketika kita memindahkan vektor B asalkan arah dan panjang vektor tersebut tidak kita ubah. Berarti resultannya itu dari vektor A pangkal sampai ke terminal vektor B itu resultan. Tinjauan 2. Tinjauan 2 vektor A kita gambarkan, vektor B kita gambarkan. Dan di sini yang kita geserkan itu adalah vektor B tetap, vektor A bergeser ke terminal vektor B. Maka resultannya dari pangkal vektor B menuju terminal vektor A. Makanya tadi gambarnya juga sama. Ketika kita membuat metode jajar genjang, dia harus dalam bentuk jajar genjang seperti ini. Jadi ada dua tinjauan. Selanjutnya masih tentang vektor dalam satu bidang dan masih dalam vektor jajar genjang, tetapi jika vektornya itu lebih dari dua vektor. Di sini ada vektor A, ada vektor B, dan ada vektor C. Kasus 1 berarti kita hanya memperhatikan antara vektor A dan B. Vektor B kita geser ke arah atas. Kemudian vektor A kita geser ke arah samping atau terminal vektor B. Maka resultannya kita lihatnya dari kasus yang tadi seperti sebelumnya. Dari pangkal vektor A sampai ke terminal vektor B yang sudah kita pindahkan. Atau dari pangkal vektor B ke terminal vektor A yang sudah dipindahkan. Untuk kasus C dan kasus B pun sama. Kasus C dan B. Di sini kasus C yang diubah vektor C kita geserkan ke terminal akhir vektor B. Kemudian ada vektor B yang kita geserkan ke terminal akhir vektor C. Nah, berarti resultannya juga sama. Kita lihatnya fokusnya misalkan dari vektor B yang ajeg yang warna biru sampai ke vektor C yang kita pindahkan. Dari pangkal vektor B ke terminal vektor C yang sudah kita pindahkan, atau dari pangkal vektor C yang warna hijau ke terminal vektor B yang sudah kita pindahkan. Ini ada dua gambar jajar genjang. Ini adalah vektor dalam satu bidang yang menggunakan metode jajar genjang. Selanjutnya kita akan membahas operasi pada vektor, masih penjumlahan vektor, tetapi metodenya itu metode poligon. Masih dalam vektor satu bidang. Metode poligon jika terdapat dua buah vektor atau lebih. Penjelasan. Syarat membuat bidang poligon adalah terminal vektor pertama disambungkan dengan pangkal vektor kedua dan disambungkan dengan selanjutnya jika vektor lebih dari 2. Pada metode poligon ini, kita tidak harus membentuk bidang jajar genjang. Contohnya, ada vektor A yang tadi saya tampilkan barusan. Saya kembali lagi, ada vektor A muncul, kemudian ada vektor B. Misalkan vektor A pertama, vektor A, vektor B. Nah, di sini maksudnya vektor B terlebih dahulu yang digambarkan, kemudian terminal vektor B harus bertemu dengan vektor A. Harus bertemu dengan pangkal vektor A tanpa merubah arah ataupun panjang vektor tersebut. Kasusnya berarti resultannya itu dari pangkal vektor B menuju terminal vektor A. Lanjut ke ketika vektor tersebut lebih dari 2. Ada vektor A, kemudian ada vektor B, dan ada vektor C. Menjadi vektor A kita
Gambar terlebih dahulu terminal vektor A berarti bertemu dengan pangkal vektor B. Dan dilanjutkan terminal vektor B bertemu dengan pangkal vektor C. Maka resultannya dari pangkal vektor A ke terminal akhir vektor C. Ini resultannya. Karena arahnya sama, berarti nanti resultannya itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Sama tadi seperti dua kasus vektor A dan vektor B yang pertama. Berarti karena arahnya positif, vektor B ke arah kanan, vektor A ke arah atas, maka resultannya itu resultan sama dengan vektor B ditambah vektor A atau vektor A ditambah dengan vektor B. Operasi pada vektor. Selisih dua vektor. Selisih dua vektor berarti di sini sama halnya dengan kasus pengurangan dua buah vektor dalam satu garis. Perlu diingatkan kembali, arah vektor itu mempengaruhi positif atau negatifnya vektor. Nah, di sini saya mau membahas vektor itu bisa kita gambarkan ke arah yang sebaliknya, tetapi dia nanti akan berpengaruh ke positif negatif dari arah vektor itu sendiri. Misal ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, kita mau membuat vektor A terlebih dahulu. Lalu ada vektor B. Selanjutnya, vektor A-nya saya balikkan. Vektor A-nya ke arah bawah dengan panjang yang masih sama. Maka hasilnya menjadi negatif A. Ketika saya geserkan negatif A, misalkan kembali lagi, vektor negatif A. Ketika saya geserkan negatif A ke terminal akhir vektor B, dan ketika saya geserkan B tanpa merubah arah ataupun panjangnya ke ujung atau ke terminal vektor negatif A, maka resultannya itu dari pangkal vektor B sampai ke terminal akhir vektor negatif A, atau dari pangkal vektor negatif A ke terminal akhir vektor B. Ini berarti metode jajar genjang. Soal masih penjumlahan vektor. Vektor dalam satu garis. Gambarkan resultan vektor dari vektor-vektor di bawah ini. Nomor 1. Silahkan kalian gambarkan vektor A ke arah kanan dengan panjang vektor 5 cm. Kalian bisa menggunakan penggaris untuk menggambarkan vektor. Kemudian ada vektor B yang panjangnya nanti digambarkan 4 cm. Nah, kira-kira resultannya nanti kayak gimana? Untuk nomor 2, ada vektor A yang panjangnya itu 5 cm. Silakan gambarkan. Dan ada vektor B yang ke arah sebaliknya dengan panjang 3 cm. Berarti nanti kira-kira resultannya itu akan seperti apa? Masih tentang penjumlahan vektor tetapi jajar genjang. Nomor 1, ada vektor A. Kemudian ada vektor yang panjangnya 5 cm. Silahkan gambarkan vektor yang miring panjangnya 5 cm. Di sini saya masih belum menuliskan atau kalian masih belum perlu mengetahui sudut supaya nanti tepat kemiringannya. Kalian cukup menggambarkan vektor yang nyerong ke arah kiri dengan panjang 5 cm. Kemudian ada vektor B yang lurus sumbu X, itu panjangnya adalah 4 cm. Kira-kira nanti kalau kalian menggambarkan resultan dengan metode jajar genjangnya itu akan seperti apa? Untuk nomor 2,
Ada vektor A yang panjangnya 4 cm ke arah kanan. Ada vektor B yang nyerong ke arah atas kanan, yang panjangnya silahkan digambarkan 3 cm. Ada vektor C yang nyerong ke arah bawah kanan, yang panjangnya kalian silahkan tuliskan 6 cm. Nanti silahkan gambarkan sesuai dengan panjang yang sudah ditentukan. Dan buat resultan vektornya menggunakan metode jajar genjang. Penjumlahan vektor poligon. Kasus yang pertama untuk soal metode poligon, ada vektor A yang silakan digambarkan dengan panjang 4 cm. Lalu vektor B yang digambarkan dengan panjang 2 cm. Berarti nanti resultannya akan seperti apa gambarnya. Untuk nomor 2, ada vektor A yang panjangnya 4 cm ke arah kanan, silahkan gambarkan. Kemudian ada vektor B yang panjangnya itu 3 cm nyerong ke arah bawah kanan. Ada vektor C yang panjangnya itu 6 cm. Yang 6 cm ke arah bawah. Silahkan gambarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.